Ya, baiklah anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita syukuri kesempatan kita pada siang hari ini untuk belajar sejarah. Materi selanjutnya adalah masa pemerintahan Orde Baru, di mana kemarin kita sudah mempelajari tentang masa demokrasi terpimpin atau masa Soekarno. Nah, pada kesempatan kali ini masa Orde Baru itu artinya masa di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, seperti apa materinya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, dalam masa pemerintahan Orde Baru ini diawali dengan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Nah, awalnya dalam kondisi politik ekonomi yang sangat berat, DPR GR ini pada bulan Februari 1967 mengeluarkan sebuah resolusi atau perintah untuk meminta kepada MPRS mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas keadaan politik dan ekonomi yang terjadi. Kemudian menanggapi resolusi tersebut pada bulan Maret 1967 MPRS mengadakan sidang istimewa yang hasilnya adalah membentuk TAP MPRS nomor 33 garis miring MPRS garis miring 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Letnan Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden selanjutnya. Nah, ketetapan ini disusul dengan ketetapan MPRS nomor 10L 4 garis miring MPRS 1968 tentang pengangkatan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI menggantikan Soekarno. Artinya di sini akhir dari pemerintahan masa Orde Lama itu adalah diangkatnya Presiden Soeharto. Dengan diangkatnya Presiden Soeharto artinya itu dimulailah babak baru atau Orde Baru. Nah, selanjutnya ciri-ciri pokok dari kebijakan pemerintah Orde Baru ini kita bisa kelompokkan, yaitu diantaranya adalah pembangunan yang semakin maju dan signifikan. Nah, seperti apa? Langkah awalnya yaitu untuk menciptakan stabilitas nasional. Ini MPRS ya membentuk sebuah sidang umum keempat MPRS yang memutuskan untuk Soeharto sebagai pengemban Super Semar ini meningkat lagi atau menjadi sebuah ketetapan hukum, menjadi sebuah aturan yang tidak bisa dicabut lagi dalam sebuah TAP MPRS nomor 9 MPRS untuk membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Ampera. Nah, program yang dicanangkan Kabinet Ampera di masa Soeharto ini disebut sebagai catur karya. Nah, apa saja isi dari catur karya atau 4 upaya itu? Yang pertama adalah pada masa pemerintahan Soeharto ini berupaya untuk memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum sebagai wujud dari demokrasi, karena masa pemerintahnya Soeharto itu lama sekali ya, tidak ada pergantian. Dan kemudian yang ketiga adalah melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional. Kemudian melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ini kemudian secara umum bisa dibedakan atau dikelompokkan menjadi 2 hal yang penting pada masa Orde Baru, yaitu berupa kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri.
kebijakan dalam negeri itu ada apa saja? Yang pertama adalah menurut Yahya Muhaimin, pada masa Orde Baru ini kondisi Indonesia mengalami keterpurukan. Ya, dalam negeri sendiri, Indonesia itu bagaimana sih keadaannya? Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi. Bahkan di sini sampai inflasi yang mencapai 60%, kemudian utang luar negeri sebesar 2,4 miliar dolar, kemudian hancurnya infrastruktur karena banyak sekali pemberontakan, kemudian konflik-konflik yang terjadi masa Soekarno ini menyebabkan hancurnya infrastruktur, kemudian juga kemerosotan kapasitas produksi dari industri ekspor impor, dan juga tidak berfungsinya lagi anggaran dan sektor pajak. Ini benar-benar keadaan ekonominya bisa kalian bayangkan, tidak ada income, justru utang luar negerinya menumpuk ya. Oke, nah kemudian dalam pengemban tugas utama tersebut, berbagai kebijakan telah diambil yang tertuang dalam program stabilisasi dan rehabilitasi ya, yang dikeluarkan dalam TAP MPRS yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dulu dan usaha rehabilitasi ekonomi. Kemudian juga ekspor impor itu diperhatikan lagi, dan pemenuhan kebutuhan sandang pangan. Jadi di dalam negeri memperbaiki sektor impor, memperbaiki sandang pangan, kemudian juga agar inflasi itu bagaimana caranya tidak turun. Kemudian selain itu dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan masa Orde Baru adalah dalam kondisi keuangan yang sangat parah. Ini pada tanggal 19 dan sampai 20 September diadakan perundingan di Tokyo yang kemudian menuju ke perundingan Paris ya, yang intinya adalah menindaklanjuti bagaimana tentang keadaan dan utang-utang bangsa Indonesia. Nah, di sini dibahas bahwa keputusannya adalah utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 ini ditunda pembayarannya karena keadaan ekonomi Indonesia tadi, dan dibayarkan tahun 1972 sampai 1976. Kemudian yang kedua adalah utang-utang yang seharusnya dibayarkan pada 1969 dan 1970 ini bisa dipertimbangkan diberikan waktu atau ditunda pembayarannya, tapi dengan syarat-syarat yang berlaku dan lunak seperti pada utang sebelumnya. Nah, next. Kemudian bagaimana dengan penataan kehidupan politik dan ekonomi? Nah, penataan kehidupan ekonomi dan politiknya yaitu pada masa Orde Baru ada koreksi total dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilaksanakan masa Orde Lama. Ini yang pertama adalah pemilihan umum. Kenapa kok dilakukan pemilihan umum? Karena pada masa Orde Lama pemerintahan dari Soekarno ini hampir tidak ada pergantian sama sekali. Dan yang kedua pada tahap selanjutnya adalah pemasyarakatan P4. Kenapa? Agar tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan seperti G30 SPKI. Ideologi yang sesuai bagi Indonesia adalah ideologi Pancasila. Jadi dilaksanakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disingkat P4. Itu benar-benar harus ditanamkan agar seluruh rakyat Indonesia itu menyadari tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Kemudian dalam bidang pembangunan nasional, ini mewujudkan masyarakat atau rakyat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Dan pembangunan itu juga dilakukan pembagian pembangunan ini dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dan juga dalam bidang budaya. Nah, kemudian dalam integrasi Timur Timur, di sini pada masa pemerintahan Orde Baru juga terjadi tantangan yang luar biasa. Pemerintah pada waktu itu dihadapkan dengan Timur Timur yang ingin membentuk negara sendiri, di mana
presidennya waktu itu memproklamasikan bahwa Timur Timur itu ingin menjadi sebuah negara sendiri, di mana di Dili ini presidennya adalah Javier ya do Amaral, dan kemudian memicu beberapa wilayah-wilayah yang lain yang sama-sama ingin melepaskan diri dari Indonesia. Nah, oleh karena itu maka Indonesia melakukan berbagai macam hal untuk mempertahankan, diantaranya adalah membuat rancangan undang-undang integrasi Timur Timur disahkan oleh DPR tanggal 17 Juli 76 yang berisi tentang pengesahan Timur Timur sebagai provinsi ke-27 dari Indonesia ya. Ini agar tidak lepas dari Indonesia. Nah, keputusan di RUU itu juga tentunya mengikat agar tetap menjadi bagian dari Indonesia. Selain itu juga upaya ya yang dilakukan pemerintah adalah membuat sebuah sidang untuk membahas integrasi Timur Timur dengan Indonesia. Yang keputusan sidangnya diantaranya ada 3 hal penting. Yang pertama adalah menyampaikan petisi integrasi kepada pemerintah Indonesia. Yang kedua, pembentukan komisi rumusan petisi integrasi. Dan yang ketiga, mempercayakan ketua sidang untuk membentuk delegasi atau perwakilan dari Timur Timur. Nah, ini yang terakhir, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, maka seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dihimbau agar berperan aktif ya untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan. Nah, tekad untuk membangun perekonomian ini didasari dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengajak menggerakkan seluruh masyarakatnya. Yang utama adalah yang pertama ini menetapkan fungsi ABRI. Artinya apa? ABRI atau TNI selain tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban negara, yang kedua adalah memegang kekuasaan untuk mengatur negara. Nah, disinilah dimulai pemerintahan yang berbasis militer, karena ada 2 hak yang dimiliki oleh ABRI. Yang pertama, selain menjaga keamanan dan ketertiban, ternyata juga diberikan untuk memegang kekuasaan dan mengatur negara. Ini karena presidennya juga dari basis militer ya. Yang kedua adalah konsep masa mengambang. Di sini ditekankan masa yang tidak tahu arah politik ini tidak boleh terbawa pengaruh ya, tidak boleh terbawa arus pengaruh atau arus politik. Jadi benar-benar ketat ya. Kalau tidak tahu tidak usah terbawa arus yang tidak jelas arah politiknya, sehingga di sini sepertinya terkunci untuk berbagai macam hal pergerakan karena sudah ada kebijakan tentang konsep masa mengambang ini tadi. Ya, tidak boleh ikut arus kebijakan politik yang tidak terarah, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ada korporatisasi negara, artinya apa? Ada perubahan perusahaan di mana perusahaan yang sebelumnya milik pemerintah ini bisa dikelola untuk pengembangan ekonomi dan juga untuk meningkatkan perekonomian negara yang berupa pembangunan yang dahsyat. Maksudnya itu membutuhkan pekerja yang banyak dan bisa memiliki daya saing dengan negara-negara yang lain selain di Indonesia. Nah, yang keempat adalah sentralisasi pemerintahan atau segala sesuatu itu dipusatkan dari pemerintah, baik aturan-aturannya, baik kemudian nanti ada berbagai keputusan-keputusan itu pemerintah yang punya sentral yang menjadi kuncinya atau penentu kebijakannya. Yang kelima, program bantuan luar negeri. Ini berusaha sebanyak mungkin mencari bantuan luar negeri untuk pengembangan dan pembangunan ekonomi. Digalakkan pada waktu itu untuk menolong agar inflasi juga tidak terlalu jauh jatuhnya. Nah, kemudian sistem semi perwakilan di mana di sini ada gabungan proses pemerintahan dari presiden dan parlemen ini berkolaborasi untuk bisa memajukan keadaan politik dan perekonomian Indonesia. Nah, anak-anakku, itu tadi tentang gambaran
pemerintahan pada masa Orde Baru. Menarik sekali dan banyak hal yang